Kami dari kelompok 9 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Materi yang kami bahas dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran matematika ialah pembelajaran yang berpijak pada teori sibernetik. Oke, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memperkenalkan kelompok atau anggota kelompok 9. Yang pertama, penyaji materi 1, yaitu saya sendiri Julia Pantaling. Bahkan saya rangkap moderator. Dan penyaji materi kedua, Jayana Pradana Situmorang. Dan yang ketiga, penyaji materi ketiga, yaitu Freda Suryani Gultom. Oke, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya masuk kepada materi. Belajar menurut teori sibernetik. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Proses belajar ini memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Oke, belajar menurut teori sibernetik. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Sebuah sistem informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang siswa dengan satu macam proses belajar, dan informasi yang sama mungkin akan dipelajari siswa lain melalui proses belajar yang berbeda. Artinya bahwa satu informasi yang sama namun akan dipraktekkan atau dipelajari dengan metode dan cara yang berbeda oleh berbeda siswa. Artinya ada siswa A dan siswa B. Siswa A mempraktekkan atau belajar dengan metode yang lain, dan siswa B mempraktekkan atau belajar dengan satu informasi yang sama dengan siswa A namun dengan menggunakan metode yang lainnya. Oke, selanjutnya hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori sibernetik. Di situ menjelaskan bahwa hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori sibernetik adalah guru membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognitif siswa, terutama pikirannya. Di sini kognitif siswa artinya bahwa guru membantu siswa mencapai tujuannya menggunakan potensi kognitif siswa. Berarti dari pemikiran siswa, bagaimana caranya guru agar siswa itu dapat mencapai tujuannya supaya melalui potensi kognitifnya sendiri. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan selaku penyaji materi pertama. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada penyaji materi kedua, yaitu Jayana Pradana Situmorang, untuk melanjutkan kita dalam materi tentang teori sibernetik. Oke, terima kasih untuk moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memberikan materi berikutnya. Saya akan menjelaskan dari teori yang tadi sudah dijelaskan oleh moderator, bahwa teori-teori tersebut umumnya berpijak pada asumsi bahwa antara stimulus dan respon terdapat suatu seri tahapan pemrosesan informasi, di mana pada masing-masing tahapan dibutuhkan waktu tertentu. Kedua stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk atau isinya. Dari ketiga asumsi tersebut dikembangkan teori tentang komponen struktural dan pengatur alur pemrosesan informasi atau proses kontrol, antara lain A. Sensory receptor atau SR, B. Working memory atau WM, C. Long term memory atau LTM. Sensory receptor atau SR adalah merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Di dalam SR, informasi ditangkap dalam bentuk asli. Informasi hanya dapat bertahan dalam waktu yang sangat singkat, dan informasi tidak mudah terganggu atau berganti. Working memory atau WM adalah diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberikan perhatian atau attention oleh individu, pemberian perhatian untuk dipengaruhi oleh peran
long time memory atau LTM. Diasumsikan berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu, mempunyai kapasitas tidak terbatas, dan bahwa informasi yang disimpan dalam LTM itu tidak akan pernah terhapus atau hilang. Model pembelajaran yang berpijak pada teori belajar sibernetik adalah dengan pemilihan model sebagai sarana pengolahan informasi harus melihat karakteristik siswa yang dihadapi. Contohnya, materi segi 4 atau SMP kelas 8 diajarkan menggunakan model siswa. Jika karakter peserta didik bisa bekerja secara mandiri, namun lebih baik menggunakan PAP jika siswanya belum bisa bekerja secara mandiri. Model pembelajaran yang sesuai dengan ayat simultan ini akan dijelaskan oleh penyaji kedua yang dibawakan oleh Elvira. Ya, terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran yang sesuai dengan aliran sibernetik antara lain. A. Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Dalam pembelajaran kooperatif, guru memberikan stimulus berupa kuis atau pertanyaan-pertanyaan sebagai tes kemampuan prasyarat siswa sehingga siswa aktif berpikir. Dan belajar menurut sibernetik adalah pengolahan informasi oleh siswa. Pengolahan informasi ini terjadi karena adanya stimulus dari guru yang berupa informasi. Berikutnya B. Model pembelajaran open-ended. Tujuan dari pembelajaran open-ended menurut Nomda ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving secara simultan. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap siswa. Hal yang harus digarisbawahi adalah perlunya memberi kesempatan siswa untuk berpikir dengan bebas sesuai dengan minat dan kemampuannya. Aktivitas kelas yang penuh dengan ide-ide matematika ini pada gilirannya akan memacu kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Dari semuanya, saya akan menyimpulkan sebagai moderator, saya akan menyimpulkan materi dari kelompok 9 dari pembelajaran yang berpijak pada teori sibernetik. Oke, kesimpulannya ialah suatu informasi dapat dipelajari atau dipelajari oleh bukan hanya satu siswa, namun satu informasi namun menggunakan metode yang berbeda-beda sehingga pemahaman yang akan diperoleh pun berbeda. Dalam teori sibernetik, yang paling dikhususkan atau dipentingkan adalah proses belajar yang dialami oleh siswa, bukanlah hasil belajar. Oleh karena itu, guru perlu untuk memberikan rangsangan agar siswa tersebut dapat mengeksplor segala kemampuan yang ada pada dirinya, sehingga proses belajar tersebut dapat terbentuk dalam dirinya, sehingga dia dapat mengerti benar-benar tentang apa informasi yang dia pelajari. Selanjutnya, proses informasi terbagi menjadi 3. Yang tadi dijelaskan adalah sensory receptor atau SR, yang kedua working memory, dan yang ketiga adalah long term memory. Oke, selanjutnya metode pembelajaran yang digunakan dalam teori sibernetik ini ada dua metode. Yang pertama metode pembelajaran kooperatif, dan yang kedua metode pembelajaran open-ended. Oke, demikian presentasi yang dapat kami bawakan di saat ini. Terima kasih dan sekian.